Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku. Kita melanjutkan materi kita pada pertemuan kedua ini. Jika pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang hakikat hukum, bagaimana hukum itu, salah satu yang ingin dicapai dalam hukum adalah mencapai keadilan. Oleh karena itu dalam pertemuan kedua ini kita akan mencoba mencari tahu apa adil itu. Ya, Bapak yakin masing-masing dari kita pernah mengalami, pernah merasakan, bahkan pernah menyebutkan kalimat adil dan tidak adil. Oleh karena itu masing-masing kita pernah mengalami konsep adil dan tidak adil, tetapi menurut versi kita masing-masing. Berikut ini kita akan coba mencari tahu pengertian adil, konsep adil menurut para tokoh-tokoh ahli dalam bidang keadilan. Baik, anak-anak sekalian, kita melanjutkan materi kita. Jika kemarin kita sudah menemukan bahwa tujuan hukum atau guna hukum itu untuk mendapatkan keadilan, maka muncul pertanyaan, apa itu adil? Kemarin kita sudah menemukan konsep bahwa adil itu sama berat atau tidak berat sebelah. Oke, maka dalam pertemuan ini kita akan mencari teori adil menurut para ahli. Tokoh pertama yang mencetuskan teori keadilan adalah seorang filosof yang terkenal, yaitu Bapak Plato. Nah, ini Bapak siapa Plato itu? Ya, Bapak Plato. Menurut Plato ada dua konsep keadilan. Yang pertama, adil itu dilihat dari sisi moral. Yang kedua, adil itu dilihat dari sisi prosedural. Ya, jadi ini adalah konsep keadilan yang paling awal. Menurut teori moral, adil itu jika seseorang mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi pada bab 1 kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Maka dalam konsep keadilan itu, adil itu apabila seseorang mampu menyeimbangkan mana hak, mana kewajiban. Ya, sehingga tidak menitikberatkan pada satu hal. Kewajibannya sedikit, haknya banyak, maka terjadi pelanggaran keadilan. Itu menurut konsep moral. Begitupun sebaliknya. Yang kemudian teori keadilan prosedural. Bagaimana konsep itu? Adil apabila seseorang telah mampu berbuat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Artinya, adil itu jika ada tata cara atau aturan. Kalau tidak ada aturan, maka tidak bisa dikatakan seorang itu melanggar keadilan. Misal, apabila ada orang kehilangan benda, kalau tidak ada aturan yang mengatur bahwa kehilangan benda itu merupakan pelanggaran hukum atau keadilan, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran keadilan. Tetapi ketika sebuah daerah atau sebuah negara atau sebuah wilayah membuat peraturan tertentu, misalnya tentang kehilangan barang, maka ketika ada orang yang melanggar aturan itu, dia dianggap melakukan pelanggaran keadilan. Jadi menurut Plato ada dua macam, moral dan prosedural. Moral itu kalau tidak seimbang antara hak dan kewajiban, ya seorang misalnya budak, ya kewajibannya banyak, haknya sedikit, tanam paksa seperti zaman perang, atau keadaan prosedural tidak sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh pemerintah atau orang-orang yang sudah menyepakati aturan itu. Itulah keadilan menurut Plato. Kemudian Plato memiliki seorang murid untuk mengembangkan teori filsafatnya, yaitu Aristoteles. Ya, ini adalah Aristoteles. Ya, dia adalah murid dari Plato sehingga dia mengembangkan teori Plato. Menurut Aristoteles, teori Plato itu sudah betul dan dia mengembangkannya menjadi 4 konsep teori. Teori yang pertama dikenal dengan teori distributif. Distribusi, ya, berarti sesuai dengan jasa atau kemampuan orang tersebut. Adil itu jika kita memberlakukan seseorang sesuai dengan kemampuan orang tersebut bekerja.
Misal kita contohkan di sini, tarif angkutan, baik itu angkutan darat, laut, udara, harus disesuaikan dengan pertama jarak, yang kedua jasanya, yang ketiga pelayanannya, yang keempat alat pendukung lainnya. Tidak mungkin biaya pesawat terbang sama dengan biaya menggunakan ojek, ya. Dari sisi jarak tidak mungkin menggunakan ojek dari Palembang ke Jakarta, ya. Selain tukang ojek yang gempor, penumpangnya juga tekor, gitu ya. Kemudian antara biaya pesawat, minyak yang digunakan dengan minyak bensin dengan Aftur harganya jauh berbeda. Oleh karena itu tarif pesawat tentu lebih mahal dibandingkan dengan tarif ojek ataupun dengan menggunakan kendaraan misalnya bus, ya, atau kereta api. Kemudian contoh yang lain, nilai ulangan harian. Nilai ulangan harian itu guru dikatakan adil apabila memberikan nilai kepada siswa sesuai dengan kemampuan siswa menjawab. Misalnya guru memberikan 10 soal. Siswa mampu menjawab 5 soal. Maka dia hanya mendapatkan skor 50. Sementara siswa yang lain mampu menjawab 7 soal, maka dia harus dapat skor 70. Apabila guru menyamakan skornya, yang betul 5, yang betul 7, yang betul 10, dan yang betul 2, diberikan nilai yang sama, maka guru telah melanggar konsep keadilan. Adil itu jika sesuai kemampuan orang tersebut. Contoh yang lain misalnya kuli angkut di pasar-pasar. Apabila kuli A mampu mengangkut 50 kg, sementara kuli yang B hanya mampu mengangkut 30 kg, maka upah yang didapatkan harus berbeda. Tidak bisa disamakan. Kalau upahnya disamakan, sementara kemampuan angkutnya berbeda, maka itu juga termasuk melanggar keadilan menurut konsep distributif. Yang kedua adalah konsep komutatif. Konsep komutatif itu berbanding terbalik dengan konsep distributif. Kalau distributif berdasarkan kemampuan atau distribusinya, kalau komutatif berdasarkan kumulasi atau disamaratakan. Adil itu tidak membeda-bedakan. Seseorang dikatakan adil jika dia menyamaratakan, ya, tidak dibeda-bedakan, tidak dilihat gendernya, tidak dilihat kemampuan finansialnya, tidak dilihat dari sisi usianya, tetapi disamaratakan. Sebagai contoh yang Pak buat di sini seragam sekolah. Anak-anak SMA Negeri 17 Palembang, ya, seragamnya harus sama. Hari Senin semuanya menggunakan seragam jas. Itu kalau normal, karena kita new normal, jasnya pakai aja di rumah, ya, untuk belajar online. Apabila ada yang pakai baju pramuka, maka dia melanggar teori keadilan. Maka tentu kelihatan betul perbedaannya ketika upacara. Ada yang pakai jas, ada yang pakai baju pramuka, ada yang pakai baju olahraga. Oleh karena itu disamakan, ya. Tidak dilihat apakah dia anak pejabat, anak petani, anak pedagang, anak guru, sama. Semuanya menggunakan seragam yang motif dan warnanya sama. Bahkan dibuat di tempat yang sama, ya. Contoh yang lain pemberian nilai rapot. Kalau distributif pemberian nilai harian, tetapi kalau komutatif pemberian nilai rapot bukan nominal nilainya, tetapi pemberian rapotnya. Jadi tidak boleh sekolah menahan rapot, misalnya karena ada seorang siswa yang terlambat membayar iuran sekolah, walaupun sebenarnya iuran sekolah adalah kewajiban, ya. Tetapi sekolah berkewajiban memberikan nilai rapot kepada anak itu, berapapun nilainya, ya. Mau nilainya hanya dapat B, dapat C, dapat A, harus diberikan karena siswa dan orang tua berhak tahu nilai yang sesungguhnya dimiliki oleh siswa itu, sehingga tidak merasa jumawa atau merasa kecil hati, supaya bisa memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kemampuan. Oke. Konsep yang ketiga, konvensional. Namanya juga konvensi. Artinya adil itu jika ada aturannya. Jadi persis seperti teori prosedural Plato. Jadi kalau tidak ada aturan atau kesepakatan, maka
tidak ada pelanggaran keadilan. Sebagai contoh, undang-undang lalu lintas. Undang-undang itu adalah peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat marka jalan, membuat petunjuk jalan, membuat aturan berkendaraan. Usia berapa yang boleh punya SIM? Ya, untuk mengendarai kendaraan bermotor harus punya SIM, harus menggunakan helm, harus menggunakan alat-alat keselamatan, sabuk pengaman dan segala macamnya. Walaupun kadang-kadang banyak sekali orang yang buta peraturan berlalu lintas. Sudah jelas-jelas aturan dilarang memutar, tapi kok malah rame-rame memutar di tempat itu. Dilarang stop atau parkir, malah rame yang stop dan parkir. Ya, jadi perlakuan orang-orang yang tadi itu termasuk perbuatan yang melanggar keadilan. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan peraturan yang dibuat oleh sekolah dan disetujui oleh wali murid, yang ditandatangani oleh wali murid dan siswa ketika mendaftar di sekolah, bahwa kalian akan mengikuti segala peraturan. Tetapi kadang-kadang ada saja yang melanggar peraturan, sehingga perbuatan siswa tersebut atau orang tua tersebut adalah melanggar teori keadilan. Yang keempat, kodrat alam. Namanya juga kodrat alam. Berarti adil itu jika sesuai dengan ketentuan alam. Apa yang alam atur, apa yang alam sediakan, itulah adil. Misal, seseorang yang produktif di malam hari, kemudian istirahat di siang hari, tentu kualitas fisiknya tidak akan sama dengan orang yang mengikuti aturan alam, bahwa malam hari itu saatnya istirahat, siang hari saatnya berproduktif. Ya. Atau contoh yang lain adalah alam sudah mengatur bahwa menikah itu adalah dengan lawan jenis, bukan dengan sejenis. Laki-laki itu menikah dengan perempuan. Kenapa alam mengatur demikian? Apabila teori keadilan alam itu dilanggar, maka bukan menutup kemungkinan nanti umat manusia itu punah. Kenapa punah? Karena kalau menikah sejenis maka tidak ada keturunan. Ya, 100 orang menikah sejenis, maka 100 orang tidak akan punya keturunan. Tidak mungkin hamil wanita menikah dengan wanita, begitupun dengan pria dengan laki-laki. Oleh karena itu, baik negara Republik Indonesia maupun agama yang resmi di Indonesia, semuanya menentang atau tidak setuju dengan keberlakuan atau keberadaan LGBT. Ya, oke. Kodrat, misalnya contoh yang berikutnya, wanita itu kodratinya ya hamil dan menyusui. Laki-laki alam menentukan tidak bisa hamil. Walaupun belakangan banyak orang-orang yang sebenarnya laki-laki kemudian melakukan perubahan gendernya, kemudian mengaku hamil, tidak mungkin bisa hamil, ya, karena rahim itu adalah karunia ilahi, hanya dimiliki oleh perempuan. Mau ditransplantasi seperti apapun kepada pria yang merubah gendernya, sepertinya sampai tahun ini belum bisa dilakukan, ya, karena memang itu kodrat alam, tidak bisa diberikan kepada orang selain wanita. Kemudian contoh yang lain, kenapa kebelakangan begitu banyak bencana alam yang menimpa kita? Mungkin itu bentuk proses atau bentuk protes dari keadilan alam. Palembang ini memang seyogyanya sejatinya adalah wilayah yang berair, dataran rendah, karena pembangunan yang begitu pesat, ya, karena memang pertumbuhan penduduk yang luar biasa dari tahun ke tahun, maka banyak terjadi penimbunan yang terjadi, ya, hujan sebentar banjir, di mana-mana banjir, ya. Ini merupakan efek dari bentuk yang kita lakukan pelanggaran terhadap alam. Kualitas air minum semakin hari semakin sulit didapat. Kalau dulu air minum mudah sekali didapatkan, cukup dengan menggali sumur, dapat air untuk dikonsumsi. Kalau sekarang kita bergantung dengan air yang disediakan oleh pemerintah, dan itu pun kadang-kadang kualitasnya tidak baik. Dan belakangan sejak COVID-19
segalanya naik ya, termasuk juga kemarin heboh bahwa air PDAM di Kota Palembang biayanya naik ya. Ini mungkin efek dari kurangnya pasokan air sementara konsumsinya tetap luar biasa. Toko berikut ini adalah toko yang relatif baru, John Rose ya. Menurut John Rose, adil itu apabila sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan hubungan kerjasamanya. Jadi sesuatu perbuatan dikatakan adil kalau sesuai kesepakatan apa yang sedang mereka sepakati. Misalnya kalau kesepakatan dalam bidang politik, maka harus sesuai dengan tujuan politik yang mau dicapai. Kalau kesepakatan dalam bidang ekonomi, maka harus sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Melenceng dari itu termasuk perbuatan yang melanggar keadilan. Tokoh terakhir kita ambil seorang tokoh dalam negeri, ya, seorang profesor dalam bidang ilmu pemerintahan dan tata negara dan ilmu hukum, Profesor Dr. Noto Nagoro. Beliau menambahkan dari pendapat Plato dan Aristoteles bahwa masih diperlukan satu teori lagi supaya keadilan itu sempurna. Dia menambahkan perbuatan itu dapat dikatakan adil apabila sudah sesuai dengan konsep rehabilitasi. Artinya apa? Setiap orang sering melakukan penuduhan atau menyatakan seseorang bersalah, padahal belum ada bukti dan belum diputuskan oleh hukum. Apabila pernyataan itu salah, maka dia harus meminta maaf atau membuat pernyataan seperti yang heboh atau sedang viral-viral saat ini, bikin sensasional, kemudian nanti salah, minta maaf. Nah, apa yang dilakukan itu sesuai dengan teori keadilan rehabilitasi. Adil itu jika sudah mengakui kesalahan, atau adil itu jika sudah menjalani apa yang seharusnya dia tebus. Misalnya nih, seorang penjahat dihukum 2 tahun penjara, maka setelah dia menjalani hukuman di penjara selama 2 tahun, kemudian dia keluar, maka orang tersebut dikatakan sudah menebus kesalahannya. Maka negara wajib merehabilitasi orang tersebut. Ya, karena dia sudah menebus kesalahannya sesuai yang diatur oleh undang-undang, dia harus dipenjara selama 2 tahun. Ketika dia keluar, dia harus dinyatakan sebagai orang yang bebas. Tetapi teori ini kadang-kadang tidak didukung oleh masyarakat. Ya, ketika seseorang keluar dari tahanan, maka identitas mantan tahanan atau mantan napi itu melekat. Bahkan kadang-kadang sulit diterima oleh khalayak ramai. Kadang-kadang justru pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut bukan atas kesengajaan, bisa juga atas dasar keterpaksaan. Ya, tidak semua kejahatan itu seperti yang disampaikan oleh Bang Napi, ada kesempatan dan ada perencanaan. Ada yang melakukan kejahatan tanpa sengaja, tanpa direncanakan, tetapi muncul seketika. Misalnya kecelakaan lalu lintas. Tidak ada satu orang pun sesungguhnya yang sadar mau melakukan kecelakaan lalu lintas, mau menabrak orang, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang akibat kecelakaan lalu lintas. Itu murni ketidaksengajaan. Walaupun nanti setelah diusut ada faktor-faktor lain, misalnya kendaraannya yang tidak layak karena tidak dirawat dengan baik juga menjadi alat pemberat seseorang untuk dihukum. Jadi inilah teori keadilan yang kita pelajari pada pertemuan kedua ini, ya. Jadi kita punya 4 pokok yang menyampaikan tentang konsep adil. Plato, Aristoteles, John Rawls, dan Profesor Dr. Noto Nagoro. Inilah materi kita di pertemuan kedua. Itulah materi kita yang kita pelajari hari ini. Semoga pertemuan kedua ini memberikan cakrawala tambahan buat anak-anak sekalian. Tetap berada di rumah, perhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mari kita jaga kesehatan hidup kita masing-masing. Tetap berprestasi, semangat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.